Wahabi memasukkan kitab-kitab ulama. Statement ini hanya Anda temukan di kelompok sebelah, dan statement ini tidak mungkin dilontarkan oleh Muhammadiyah. Jadi isu pemalsuan kitab oleh Wahabi itu dibuat oleh antek-anteknya Syiah, dan kita pasti tahu anteknya Syiah itu siapa. Itu kelompok besar. Dan Syiah, kita tahu Syiah itu siapa. Syiah itu adalah pemalsu segalanya. Jadi jangankan kitab hadis Nabi saja banyak dipalsuin. Produsen hadis palsu terbesar itu juga dari Syiah. Dan dari sisi Lain, Syiah itu adalah front pertama yang memusuhi Wahabi. Syiah Sufi itu front pertama yang memusuhi Wahabi. Dan dari sinilah kita tidak dalam membantah isu murahan seperti ini, Wahabi memasukkan kitab. Itu kita tidak perlu data, tidak perlu ilmu. Hanya kita tahu sedikit sejarah saja. Syiah itu siapa, dan kelakuan siapa yang mirip Syiah, amaliyah siapa yang mirip Syiah. Dan itu kita sudah pasti tahu siapa yang memasukkan kitab. Jadi antek-antek Syiah ini mereka teriak-teriak. Jadi saya mencari di pencarian Google, YouTube, Wahabi memasukkan kitab. Yang muncul di situs teratasnya itu tidak ada yang Muhammadiyah. Semuanya dari antek-antek Syiah. Kalau hadis Nabi saja sudah dipalsuin sama Syiah, apalagi hanya sekedar kitab. Dan itu mereka sangat mudah melakukannya karena mereka tidak punya iman. Bahkan hal pemalsuan itu adalah takiyah mereka. Mereka punya program takiyah, yaitu berkamuflase. Mereka menganggap dirinya Ahlussunnah padahal mereka itu Syiah. Sehingga banyak sekali kepalsuan yang dibuat oleh antek-antek Syiah ini. Saudara-saudaranya Syiah ini, mereka banyak sekali bikin kepalsuan. Seperti hadis palsu. Dari cara mereka meriwayatkan hadis palsu, berdalil dengan hadis palsu pun itu kita sudah tahu siapa yang hobinya memasukkan kitab, siapa yang familiar dengan kepalsuan itu. Itu salah satunya dalam hal hadis. Kemudian yang kedua dalam hal nasab. Yang kemarin ramai itu nasabnya Ba'alawi itu terputus, tidak berani tes DNA. Dan yang jelas pemalsu nasab itu bukan Wahabi, tapi justru dari orang-orang yang menuduh Wahabi ini memalsukan kitab. Jadi mereka itu pemalsu nasab. Terus yang ketiga pemalsu sanad. Wah, ini yang sumpah gak ngotak banget ini. Pemalsu nasab, pemalsu sanad ilmu. Jadi mereka punya ilmu dari gurunya sampai ke Nabi SAW. Dan itu melewati puluhan mata rantai. Dan itu jelas itu adalah khurafat dan tidak mungkin terjadi. Dan masalah kepalsuan sanad ilmu ini saya tidak perlu panjang lebar, kita semuanya sudah tahu bahwa itu palsu. Dan kemudian yang terus-terusnya adalah kuburan palsu, kuburan kerabat palsu lagi. Dan itu dilakukan agar mereka mendapatkan devisa, mendapatkan masukan dari orang yang berziarah di situ. Dan semua kepalsuan itu tidak ada di Wahabi, tapi justru ada di orang-orang yang menuduh Wahabi ini memasukkan kitab. Nah, dari sini kita sudah tidak perlu lagi data yang banyak, kita hanya perlu sedikit sejarah saja, kita sudah bisa memutuskan siapa sih sebenarnya pemalsu kitab itu.